Belanda adalah penjajah terlama yang pernah menduduki wilayah Indonesia hingga ratusan tahun, yaitu sejak abad ke-17 hingga abad ke-20. Tentu dalam kurun waktu tersebut, berbagai penderitaan yang dilakukannya terhadap masyarakat Indonesia. Penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda tidak hanya dalam bentuk perang dan kekerasan, melainkan kemiskinan, kelaparan, hingga perbudakan bahkan dialami rakyat Indonesia saat dunia sudah memasuki abad ke-20. Bahkan penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda menyebabkan perlawanan terjadi di mana-mana. Setidaknya ada 5 contoh kekejaman Belanda yang membuat penderitaan rakyat akibat penjajahan kala itu. 1. Tanam paksa. Kegiatan tanam paksa merupakan salah satu bentuk kejahatan Belanda pada rakyat setelah menguasai Indonesia berdasarkan Konvensi London pada tahun 1814. Tanam paksa tersebut diterapkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch sejak tahun 1830. Kebijakan ini memaksa setiap desa mencadangkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor. Dampak tanam paksa utamanya adalah membuat rakyat sengsara. Salah satu bentuk penjajahan Belanda di Indonesia bukan hanya mengeruk kekayaan alam, melainkan juga tenaga rakyat Nusantara. Dampak tanam paksa, kapasitas sawah dikurangi, untuk keperluan tanam paksa, rakyat diharuskan bekerja. Bahkan kadang dituntut untuk mengelola kebun yang letaknya puluhan kilometer dari desa asalnya. Dampaknya terjadi kemiskinan dan kelaparan pada masyarakat Indonesia. Jenis tanaman yang diperintahkan oleh Belanda, yaitu kopi, teh, tebu, dan jenis komoditas potensial ekspor lainnya, harus ditanam demi menambah pundi-pundi harta kerajaan Belanda. 2. Perbudakan. Salah satu wujud perbudakannya terlihat saat VOC ingin memindahkan ibu kota pemerintahannya dari Ambon ke Batavia, sekarang bernama Jakarta. Ketika berhasil dikuasai VOC, di bawah pimpinan Jan Pieter Zoon Koenstraat, penduduk Batavia pada saat itu masih belum padat. Terlebih lagi, banyak penduduk lokal Batavia yang memilih kabur ke pelosok Batavia Selatan, yakni Jatinegara. Di sisi lain, VOC ingin membangun Batavia sebagai ibu kota. Lalu VOC mendatangkan tawanan perang dan budak dari berbagai tempat, seperti Manggarai, Bali, Sulawesi, Arakang, Bima, Benggala, dan Malabar. Dalam perjalanannya, banyak pria pribumi diperbudak dan dijadikan pekerja kasar di Batavia. Sementara perempuan dijadikan pemuas nafsu birahi dan pengurus rumah tangga orang-orang Belanda. Dan apabila membangkang, hukumannya sangat kejam. Lalu izin perbudakan akhirnya dihapus pada tahun 1860 oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun, praktiknya terus dilakukan hingga dekade pertama abad ke-20. 3. Kerja rodi. Kerja paksa atau kerja rodi yang diterapkan oleh pihak kolonial Belanda, yang memaksa masyarakat untuk bekerja tanpa mendapatkan upah apapun dari pekerjaan yang diperintahkan dan dilakukan. Kerja rodi paling diingat dalam sejarah adalah pembuatan jalan raya sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer dari Anyer hingga Panarukan pada tahun 1809. Kerja rodi ini diterapkan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang menerima mandat dari Louis Napoleon, penguasa Belanda di bawah pengaruh Prancis era Napoleon Bonaparte. Daendels menerima perintah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serbuan Inggris. Maka itu, ia memerintahkan pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Kerja rodi adalah kerja budak yang dilakukan di bawah paksaan. Para pekerja tidak memperoleh upah dan dipaksa bekerja di luar batas kemanusiaan. Perbudakan ini dilaksanakan di bawah todongan senjata dan lecutan cambuk. Banyak pekerja yang kelaparan hingga meninggal demi terbangunnya jalan itu. 4. Upah rendah. Pekerjaan paksa dihapuskan. Pemerintah Hindia Belanda berupaya membuat kebijakan baru. Hindia Belanda membuka kesempatan bagi pengusaha swasta asing untuk menanamkan modal dan atau mendirikan perusahaan di Nusantara. Pada tahun 1870,
Dikeluarkan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula oleh Engelbertus de Waal, sekaligus menjadikan Hindia Belanda pusat perkebunan penting dalam perdagangan ekonomi dunia. Namun, penderitaan rakyat akibat penjajahan yang sebelumnya dalam bentuk tanam paksa tidak juga membaik. Hanya berbeda wujud, rakyat tetap saja dipaksa bekerja di perkebunan besar. Hingga pertengahan abad ke-20, tumbuh banyak perkebunan besar milik Hindia Belanda. Ketika banyak pengusaha swasta membangun perusahaan di Nusantara, lalu rakyat Indonesia beralih menjadi buruh yang dipaksa bekerja habis-habisan dengan upah rendah. Makanan dan kesehatan mereka tidak terjamin. Begitu pula dengan kesejahteraannya. 5. Pelecehan. Kejahatan yang juga sulit dilupakan dan tidak manusiawi yaitu dugaan kejahatan seksual pada kaum wanita Indonesia. Banyak wanita dipaksa melayani tentara penjajah dan menjadi gundik atau wanita simpanan tanpa ikatan pernikahan. Jadi itulah 5 bentuk kekejaman Belanda pada masyarakat Indonesia, yaitu tanam paksa, kerja rodi hingga pelecehan. Dan semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, agar selalu bersyukur dan mengenang para nenek moyang kita di zaman dahulu, yang banyak menderita dan berkorban buat negeri tercinta ini.